Mike di samping berseru, harganya agak terlalu gelap, bukan? Kamu tidak bisa melihat kami keluar dari stasiun kereta, dengan secara sadar ingin memeras kami. Sopir taksi tua itu tersipu, lalu dia buru-buru berkata, bagaimana kalau 150.000? Mike masih ingin bicara. Baim Mai menyela dia saat ini dan berkata dengan acuh tak acuh, hanya 200.000, Mike, beri aku uang. Mike tanpa sadar berkata, kakek, dia baru saja mengatakan 105, Tuan Mai berkata dengan tegas, apakah kamu lupa bagaimana aku memberitahumu? 200.000, beri aku uang. Mike segera mengangguk, menghitung 200.000 dari dompetnya dan menyerahkannya. Faktanya, dia tidak pelit, dia juga tidak mampu membayar 200.000. Hanya saja perasaan bahwa orang lain jelas membantai dia membuatnya sedikit tidak bisa diterima. Namun, ketika dia memikirkan kata-kata kakeknya, jangan terlalu banyak bertengkar dengan orang lain, dia segera pulih, dan kemudian rela membayarnya. Pengemudi dengan senang hati mengambil uang itu, menghitungnya dengan hati-hati, dan buru-buru berkata, kalian berdua, silakan masuk ke mobil. Mike membantu Baim Mai masuk ke dalam mobil, dan kemudian dia pergi untuk duduk di sisi lain. Sopir bertanya sambil mengemudi ke arah stasiun, kalian berdua baru sampai dari luar negeri? Mike bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu? Sopir itu tersenyum dan berkata, siapapun yang baik-baik saja di Indonesia masih membutuhkan ribuan uang tunai untuk keluar. Kami semua menggunakan pembayaran elektronik yang aman dan mudah. Mike mengangguk dan berkata, ini benar. Pembayaran elektronik dalam negeri memang sangat bagus, dan jauh lebih maju daripada luar negeri. Pengemudi dengan bangga berkata, tentu saja, masyarakat tanpa uang tunai. Soalnya, setelah kami menerapkan pembayaran elektronik, pencuri lebih sedikit dari sebelumnya. Dengan mengatakan itu, dia bertanya, di mana keduanya pergi ke perhentian pertama? Mike berkata, pergilah ke Jakarta University of Finance and Economics. Tama Renza telah memikirkan tentang transportasi laut dari tadi malam hingga sekarang. Dia juga menyadari bahwa ini adalah peluang bagus untuk pengembangan, tetapi dia tidak pernah memikirkan siapa yang akan menjadi pedagang. Tama Renza memiliki pengetahuan sendiri, dia membaca beberapa buku, tahu sedikit tentang perdagangan internasional, perdagangan impor dan ekspor, serta pengumpulan dan penyelesaian devisa. Jika dia diizinkan untuk mengelola proyek ini sendiri, dia tidak akan bisa memulainya. Oleh karena itu, untuk memasuki industri ini, tugas pertama yang harus diselesaikan adalah menemukan orang yang cocok. Alena tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Tama Renza. Setelah dia mandi, dia melihat bahwa Tama Renza masih terbaring di tempat tidur dalam keadaan linglung ketika dia bangun, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, suamiku, apa yang kamu pikirkan dalam keadaan linglung di pagi hari? Tama Renza kembali sadar dan tersenyum, aku sedang berpikir untuk memulai bisnis. Alena bertanya dengan heran, apakah kamu ingin memulai bisnis? Tama Renza mengangguk dan tersenyum, aku punya ide ini, tapi kamu belum menemukan titik masuk. Alena buru-buru berkata, suamiku, menurutku kamu tidak perlu mempertimbangkan untuk memulai bisnis. Tama Renza bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Alena berkata dengan sungguh-sungguh, keluarga kami tidak kekurangan uang sekarang. Kamu biasanya tidak menghasilkan lebih sedikit uang saat kamu menunjukkan Feng Shui kepada orang lain. Jika aku melaksanakan proyek Houston Group, uang keluarga kita tidak akan habis, jadi mengapa harus bingung? Mau bekerja keras untuk memulai bisnis, Tama Renza berkata dengan sungguh-sungguh, tapi istriku, bukankah kamu bekerja keras untuk memulai bisnis sendiri? Alena duduk di samping Tama Renza, memegang tangannya, dan berkata dengan serius, suamiku, memulai bisnis itu sangat sulit, dan ini adalah jenis membungkuk tanpa berbalik, jadi aku tidak ingin kamu terlalu keras.
Saat dia berkata, Alena berkata dengan emosi, dalam beberapa tahun terakhir, kamu tidak hanya merawat saya, keluarga, dan bibi di panti asuhan, tetapi juga berada di bawah arahan orang tuaku dan dipandang rendah oleh orang tuaku dan nenek. Sudah cukup sulit, sekarang kamu akhirnya bisa santai, mengapa repot-repot memulai bisnis? Kata-kata Alena membuat hati Tama Renza terasa hangat. Selama bertahun-tahun, Alena telah memberinya terlalu banyak toleransi. Bahkan ketika dia dituduh oleh ribuan orang beberapa tahun yang lalu, Alena tidak pernah mengeluh tentang dia, apalagi ide untuk menceraikannya. Sekarang, Alena mengatakan ini dari lubuk hatinya, yang semakin menggerakkan Tama Renza. Namun, dia tahu betul bahwa Alena tidak mengetahui identitasnya, kekayaannya saat ini, dan proyek transportasi laut yang dia rencanakan. Dia memperkirakan bahwa Alena seharusnya merasa bahwa dia ingin berada di studio berskala kecil ketika dia memulai bisnisnya sendiri, dan dia tidak tahu bahwa yang ingin dia lakukan adalah sebuah proyek besar dengan unit puluhan triliun. Tama Renza tidak ingin dia terlalu khawatir, jadi dia tersenyum dan berkata, "Oke, dengarkan saja istriku. Aku tidak ingin memulai bisnis lagi. Berkonsentrasilah untuk melakukan pekerjaan di rumah." Alena menghela napas lega, dan berkata sambil tersenyum, "Oke, bagaimanapun, karirku saat ini telah meningkat pesat, dan aku akan bertanggung jawab untuk membesarkan keluarga di masa depan." Tama Renza berkata dengan sungguh-sungguh, "Tapi jangan terlalu lelah, istri. Proyek Houston Group terlalu besar. Jika kamu terlalu sibuk, kamu harus melakukan lebih sedikit dan mensubkontrakkannya ke perusahaan lain. Itu tidak akan berhasil." Alena berkata dengan serius, "Wakil Ketua Melissa memberiku proyek besar karena kepercayaannya padaku. Bagaimana aku bisa mengecewakan orang lain? Aku harus melakukan yang terbaik untuk proyek ini." Setelah berbicara, dia memeriksa waktu dan berkata, "Aku harus segera keluar. Jika kamu masih malas belum mau bangun, tidur saja sebentar." Tama Renza duduk, meregangkan pinggangnya, dan berkata, "Aku tidak akan tidur lagi." Alena mengangguk dan berkata, "Kalau begitu kau mandi dulu, aku akan mengganti pakaianku." Tama Renza buru-buru berkata, "Jangan lupa pergi makan." Alena melambaikan tangannya, "Saku tidak akan makan di rumah lagi. Aku membuang-buang waktu. Aku akan memesan makanan dan mengirimkannya langsung ke perusahaan. Makanannya akan tiba saat aku tiba." Tama Renza menghela napas tak berdaya. "Ayo kita lakukan, lebih memperhatikan diri sendiri, jangan lelah." Alena tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir sayang, aku tahu." Tama Renza teringat masalah menambahkan bahan ke bubur millet untuk Reno kemarin. Tiba-tiba dia mendapat ide dan berseru, "Ngomong-ngomong istriku, Dr. Wisnu punya resep untuk menghilangkan rasa lelah, atau aku akan kembali dan memberikannya padamu. Berapa set yang bisa kamu makan?" Ekspresi Alena sedikit khawatir, dan dia berkata dengan tekun, "Apakah ini obat tradisional? Aku paling takut minum obat tradisional. Benar-benar pahit, bisakah aku tidak memilikinya?" Tama Renza buru-buru berkata, "Jangan khawatir, ini bukan ramuan, ini pil madu yang dibuat menjadi partikel kecil, hanya permen." Alena menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, "Itu bagus selama tidak direbus menjadi ramuan." Tama Renza mengangguk, "Kalau begitu aku akan pergi ke klinik Dr. Wisnu sebentar, dan aku akan memberimu sedikit untuk kembali. Lalu kamu tidak akan terlalu lelah setelah makan sedikit setiap hari." "Baik." Alena tersenyum manis, "Terima kasih, suamiku. Aku pergi sekarang." Alena pergi dari rumah dengan tergesa-gesa. Tama Renza mengeluarkan ponselnya setelah mencuci sebentar dan menelepon Melissa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.